Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Yang kita sama-sama hormati muliakan Ketua FKPK Kecamatan Batu Layar yang alhamdulillah merasa terhormat. Kita sudah di hari bersama rombongan yang tidak mungkin kita sebut satu persatu. Bapak-bapak, ibu-ibu, wali santri yang saya hormati, para undangan lainnya yang saya hormati, wabil khusus ananda kita, hafizah yang insya Allah akan menjadi calon pemimpin agama yang kita sayangi. Singkatnya hadirin yang dirahmati Allah SWT. Pertama, dawak sareng sami untuk kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang hari ini alhamdulillah wa syukurillah kita sudah bisa memenuhi apa yang selama ini kita hajatkan, yakni program yang selama ini kita programkan selama kurang lebih 1 tahun, dan pada saat sekarang ini alhamdulillah bisa terlaksana dengan baik dan lancar. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah SWT, awal mulanya niki yang mewakili daripada pengurus yayasan Pak Ketua, bahwa untuk diketahui matur puikan pada raga Purusami, awal mulanya daripada berdirinya TPK atau yayasan ini adalah kita tidak lepas dan tidak lupa jasa daripada almarhum orang tua kami yang ada di sini, yakni almarhum Haji Ahmad Madun BA, yang dengan sukarela, dengan penuh keikhlasan, dengan penuh kewibawaan ketika dia masih hidup, bahwa almarhum adalah mewakafkan tanahnya yang kurang lebih seluas 60.300 meter persegi, atau kalau diarahkan 63 arah kurang lebih kita, termasuk di tempat yang belum kami miliki niki, dan kita mungkin tidak bisa lihat sampai ujung timur niki. Ini kalau kita lihat bahwa sesuatu yang luar biasa. Dari sekian yang bisa kita, yang mungkin belum kami hadirkan, jarang niki Pak Ketua yang sebegitu luas kita punya lahan. Jarang. Namun tentu walaupun kami sudah mempunyai lahan yang luar biasa, panjang, luas, yaitu tidak main-main, 60.000 meter persegi, 300 meter persegi ini. Namun karena kita kendala seperti yang disampaikan oleh Pak Ketua tadi, itu mungkin bagaimana operasionalnya, bagaimana untuk kita melanjutkan bangunan-bangunan seperti yang belum terminal niki. Jadi untuk sementara seadanya, tetapi tidak mengurangi istiqomah kita untuk membina, mencetak hafizah Al-Quran, khususnya yang ada di TPK Nurul Quran Ahmad Madun pada siang hari ini. Dan alhamdulillah dengan berputarnya waktu, dengan berbagai cara, kami pengurus Dewan Guru dan pengurus lainnya tentu yang ikut berkecimpung dalam pengurusan TPK Nurul Quran Ahmad Madun niki tidak selancar apa yang kita sampaikan niki, tapi dengan penuh kesabaran, penuh keikhlasan, kita berinovasi, kita berbagai macam cara dengan istiqomah, sehingga alhamdulillah dari tahun ke tahun bisa kita mencetak anak-anak yang walaupun sampai saat ini yang tertinggi hafalannya baru kurang lebih 6 juz, seperti yang disampaikan oleh ustaz kita tadi, yang insya Allah untuk program Kiroati sudah tidak bisa kita
sanksikan lagi. Mungkin kita ini kalah dengan bacaan-bacaan anak-anak kita yang baru seumur 3-4 tahun, bahkan yang di atas ini, Pak Ustaz. Jadi termasuk kami ini mengakui kalah kita nih, kalah dengan bacaan-bacaan yang luar biasa. Ini patut kita bangga dan bersyukur kepada Allah SWT. Oleh karena itu, itulah yang mendorong kami semua untuk bagaimana berinovasi, bagaimana berinteraksi di tengah masyarakat yang notabene di tengah kampung niki senantiasa jauh berbeda ketika kita berbicara tentang yayasan TPQ dan apakah namanya di tengah-tengah kota. Karena di sana luar biasa, donaturnya banyak, lebih dilirik oleh pemerintah. Sedangkan kami di sini ya apa adanya. Kami mungkin membangun TPQ ini dengan pemikiran pola dan seadanya, yang tentu tidak mampu kami selaku pengurus yayasan ataupun dewan guru yang ada tanpa daripada dukungan dan kerjasama kita semua. Wabil khusus mohon maaf ibu bapak wali santri yang ikut ambil peran penting selama ini, sehingga alhamdulillah pada saat sekarang ini apa yang perlu kami cerminan bisa kita buktikan, dan sudah banyak coba mengetes anak-anak kita yang walaupun belum 100% sempurna. Kata sempurna adalah milik Allah. Bapak hadirin yang dirahmati Allah SWT, tentu sebagai tolak ukur untuk keberhasilan daripada yayasan ataupun lembaga apa saja, harus kita punya cita-cita. Tentu kami juga mempunyai mimpi, mempunyai cita-cita. Ada cita-cita kita yaitu jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. Jangka pendek, apa yang kami programkan untuk tahun sebelumnya niki harus tuntas di tahun ini kita. Itulah jangka pendek kita. Maka tanpa kita harus ada target, itu sebagai tolak ukur daripada keberhasilan suatu yayasan, itu dilihat dari segi itu. Begituan jangka menengah, insya Allah kita akan bermimpi bagaimana untuk bisa membangun apa yang perlu kami cerminan sebagai tambahan daripada yayasan yang ada di tengah-tengah kita ini. Alhamdulillah sudah berdiri besi, kolom dan lain sebagainya. Namun sampai saat sekarang niki Ampurayan belum kita mempunyai dana niki. Dan mudah-mudahan Bapak Ketua dan rombongan termasuk kita yang hadir ini sebagai penyambung lidah, sebagai penyambung tangan bagaimana ke atas, barangkali bapak-bapak yang lebih didengar. Karena Radik Tinggi, insya Allah kita berharap jangan putus asa. Dan ini adalah kita betul-betul hanya berharap ridhonya Allah SWT. Kalau operasionalnya malu kita sebut niki Pak Ustaz, sangat malu niki. Seolah-olah betul-betul mengharap operasional dari Allah niki. Okay. Jadi untuk operasionalnya sehari-hari mungkin tidak jauh dari kata cukup niki. Oleh karena itu, melalui sempat yang mulia niki, kami mohon fatwa, masukan, dorongan daripada bapak-bapak yang lebih berpengalaman. Dan juga insya Allah kami bercita-cita bagaimana untuk bisa menyetarakan. Kami punya TPQ atau yayasan yang ada di Dusun Persa ini dengan TPQ yang sudah lebih maju. Contohnya, sudah sering kita dengar itu sampai diresmikan oleh Ibu Gubernur. Salah satunya yaitu ini tadi. Ada TPQ Al-Muttaqin lingkungan Banjar Tengah Ampera ini. Sampai Ibu Gubernur yang resmikan ini. Bagaimana seperti apa yang saya sampaikan itu, momennya lebih berbunafik ketika hidup di tengah-tengah kota. Kemudian ada juga TPQ Nurul Muttaqin, yaitu dari Montong Baan Sikur Lombok Timur. Luar biasa, pernah yang ke sana. Jadi bisa kita coba pergi studi banding ke sana. Bagaimana untuk kita menyetarakan. Artinya mungkin karena keberhasilan jalur sudah lebih di atas rata-rata, bisa kita pergi studi banding yang insya Allah hanya niat dulu sementara itu. Ada lagi TPQ Nurul Quran di Dompu NTB ini, majunya luar biasa. TPQ Nurul Quran. Kenapa saya mesti sebut? Supaya ada gairah kita. Jangan sampai lembek, jangan sampai kita karena keberadaan kita sangat sederhana, kemudian kita mati hanya sekedar begini-begini saja. Dan yang terakhir, yang pernah yang tahu dan kunjungi niki Hidayatullah Punia Mataram. Siapa tidak kenal? TPQ Hidayatullah Punia Mataram. Jadi kalau ada niat, kalau kita misalnya mau studi banding, bisa salah satu kita ke sana, bisa kita sharing, bisa kita bertanya program-program apa saja yang dilakukan, apa saja kerjasama antara masyarakat dan pemerintah dan selanjutnya. Itu bisa kita gali di sana.
kelengkapan daripada administrasinya, bagaimana gedungnya, bagaimana membangunnya, insya Allah. Nah ini sekali lagi kami dari lahan mungkin tidak kekurangan Pak Ustaz ini, tidak kekurangan, hanya sampai saat sekarang ini untuk membangun, untuk kita berharap kerjasama kita semua. Oleh karena itu sekali lagi sangat kami harapkan bimbingan, masukan, fatwa daripada bapak-bapak wabil khusus dari FKPK Kecamatan Batu Layar, itu yang harap sebagai kepanjangan tangan daripada kami pengurus yang ada di TPK Nurul Quran Ahmad Abdul di Dusun Pesak ini. Mudah-mudahan atas kalian yang berusaha miliki, insya Allah yang perlu lagi saya sampaikan, nanti jangan sampai lupa, walaupun kita berada di tengah-tengah dusun ini Pak Ustaz, ternyata anak kita bisa ikut berpacu, ikut menyetarakan diri, sehingga anak kita Najwa dan Azika bisa diterima di sekolah favorit dengan asbab dia hafalan yang tadi itu. Alhamdulillah sedikit. Kenapa? Karena Manduan Niki adalah madrasah model. Gila, ngirim baca di pelangnya. Tidak main-main dan tidak sembarangan orang bisa masuk. Dan itu bisa masuk di sekolah favorit anak kita asbab dia bisa menghafal Al-Quran. Oleh karena itu jangan berkecil hati. Anak-anak kita yang lain yang mungkin baru hafal 1 juz, 2 juz, mari banyak-banyak istiqamah, banyak-banyak muratal nih, apa istilahnya nih kita. Insya Allah dengan itu maka sesungguhnya Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Insya Allah kita berharap dari TPK kita ini akan timbul imam-imam besar, hafiz-hafizah. Kemudian insya Allah yang kami hayalkan, apa yang kita harapkan juga, mudah-mudahan bisa bangkit seorang qori'ah dari TPK kita ini, insya Allah, dan yang lainnya. Demikian barangkali kata sambutan dari mewakili daripada Ketua Pengurus Yayasan Al-Quran yang ada di Dusun Pesak Niki. Mudah-mudahan apa yang sampaikan ada manfaatnya untuk kita semua, dan jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair kepada Bapak Ahmad.